15 tahun lalu sebuah wahana antariksa Jepang yang mengorbit bulan, menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di antara kawah yang tak terhitung jumlahnya yang difoto ada satu yang menonjol. Ini bukanlah sebuah kawah melainkan sebuah lubang gelap, aneh, yang mengarah jauh ke dalam bagian dalam bulan. Sejak itu, pengorbit telah mengidentifikasi lebih dari 200 lubang serupa, masing-masing merupakan gerbang potensial menuju misteri di bawah permukaan bulan. Penemuan ini telah memicu kegembiraan global, karena dapat menjadi kunci untuk mengungkap masa lalu bulan, dan mungkin bahkan perannya dalam masa depan umat manusia. Tapi apa sebenarnya lubang-lubang ini? Mengapa mereka begitu penting, dan mengapa Cina bersiap untuk menjelajahinya? Meskipun mengalami kemunduran, China dengan cepat menjadi pemain utama di luar angkasa, dengan para taikonaut yang sedang mengerjakan stasiun luar angkasa mereka, Tiangong, dan berkat keberhasilan program bulan Chang'e, China kini menjadi pesaing serius dalam perlombaan luar angkasa global. Namun ambisi China lebih dari sekedar menyentuh bulan. Pada bulan Mei tahun 2023, Badan Antariksa Berawak China mengumumkan telah memulai fase perencanaan pendaratan berawak di bulan, dengan target tahun 2030 dan membangun kehadiran permanen. Sementara lokasi pendaratan spesifik masih dipertimbangkan. Daerah dengan fitur menarik seperti lubang di Mare Tranquillitatis, termasuk di antara kandidat potensial. Hal ini telah memicu kegembiraan di kalangan komunitas ilmiah global. Namun apa yang membuat lubang-lubang ini begitu istimewa? Mengapa Cina mempertimbangkan untuk mengirim manusia ke wilayah kosong yang aneh ini? Dari kejauhan ini mungkin tampak seperti kawah bulan, yang terbentuk akibat tumbukan meteor selama beberapa miliar tahun terakhir. Namun yang diyakini para ilmuwan adalah, bahwa lubang-lubang ini merupakan bagian dari tabung lava purba, yang runtuh miliaran tahun lalu. Bulan adalah tempat yang sangat berbeda secara geologis. Tempat ini aktif dengan letusan gunung berapi yang menyemburkan lava ke permukaan. Saat lava ini cair mengalir, ia menciptakan sungai api yang meliuk-liuk di permukaan bulan. Lapisan luar sungai-sungai ini mendingin dan mengeras terlebih dahulu, sehingga terbentuklah semacam kerak. Namun di bawah kerak itu, lava terus mengalir mengukir saluran bawah tanah yang luas. Seiring dengan melambatnya aktivitas gunung berapi dan berhentinya aliran lava, saluran-saluran tersebut terkuras meninggalkan terowongan-terowongan berlubang. Para ilmuwan menyebut terowongan ini sebagai tabung lava. Di bumi kita dapat menemukan contoh tabung lava di tempat-tempat seperti Hawaii dan Islandia. Beberapa di antaranya lebarnya beberapa puluh kaki, dan cukup besar untuk dilalui dengan berjalan kaki. Terowongan lava terpanjang yang diketahui di bumi membentang lebih dari 40 mil atau 65 km. Namun di bulan karena gravitasinya yang lebih lemah sekitar 1/6 gravitasi bumi, terowongan-terowongan ini dapat tumbuh jauh lebih besar daripada bumi, dan disinilah segala sesuatunya menjadi sangat menarik. Seiring berjalannya waktu, beberapa bagian terowongan lava ini telah runtuh, menciptakan lubang dalam yang kita lihat di permukaan saat ini, tetapi sisa terowongan tetap utuh tersembunyi di bawah permukaan. Lubang-lubang ini pada dasarnya merupakan titik akses ke dunia bawah tanah yang luas, yang terpelihara selama miliaran tahun. Bayangkan berjalan melalui terowongan yang luas ini, tetapi bagaimana tepatnya kita tahu lubang-lubang ini mengarah ke gua-gua bawah tanah? Berkat teknologi canggih, para ilmuwan telah mampu memetakan permukaan bulan, dan kedalamannya yang tersembunyi. Citra resolusi tinggi telah mengungkap terowongan yang bercabang dari dasar beberapa lubang, terutama yang ada di Mare Tranquillitatis, dan di Marius Hills. Untuk memastikan terowongan ini berongga, pengorbit Selene mendeteksi pola gema unik di langit-langit Marius Hills, yang menunjukkan adanya rongga bawah tanah yang besar. Misi Grail NASA kemudian memetakan medan gravitasi bulan, mengidentifikasi area dengan massa lebih sedikit tumpang tindih. Pola gema ini dengan data medan gravitasi kemudian mengkonfirmasi keberadaan ruang hampa luas di bawah permukaan. Alat-alat ini memungkinkan para ilmuwan untuk memperkirakan kedalaman dan ukuran terowongan bawah tanah ini, memberikan gambaran sekilas ke lanskap bulan yang sepenuhnya tersembunyi di bawah permukaan. Jadi tidak mengherankan bahwa China sekarang mempertimbangkan lokasi ini untuk misi bulan berawak mereka, menjelajahi gua-gua luas yang belum tersentuh ini.
dapat memberikan para ilmuwan dari negara manapun akses yang belum pernah ada sebelumnya, untuk mempelajari geologi bagian dalam bulan, namun potensi sebenarnya dari lubang itu mungkin jauh melampaui keingintahuan ilmiah. Mungkinkah mereka menyembunyikan sesuatu yang penting untuk misi bulan di masa depan? Dan mengapa lubang-lubang ini penting bagi China? Bulan adalah lingkungan yang tak kenal ampun dan berbahaya. Permukaannya terus-menerus dibombardir oleh radiasi kosmik dan mikrometeorit, tanpa atmosfer yang menawarkan perlindungan. Badai matahari yang tidak dapat diprediksi mampu membanjiri permukaan dengan radiasi mematikan dalam hitungan menit, menempatkan taikonaut atau astronaut pada risiko yang serius. Suhu di sana juga sangat ekstrim, melonjak hingga 250 derajat Fahrenheit di siang hari, dan turun hingga minus 200 derajat Fahrenheit di malam hari. Fluktuasi drastis ini dikombinasikan dengan ancaman radiasi yang konstan, membuat permukaan bulan menjadi tempat yang mematikan bagi manusia dan mesin untuk bertahan hidup dan bekerja di sana dalam jangka waktu lama. Diperlukan upaya mengatasi berbagai tantangan besar yang mengancam nyawa, tetapi bagaimana jika ada cara untuk lolos dari bahaya ini? Disitulah tabung lava berperan. Terowongan bawah tanah yang luas ini menawarkan sesuatu yang langka di bulan, tempat berlindung alami. Di dalam terowongan ini, dinding dan langit-langit basal yang tebal akan melindungi astronot dari bahaya terburuk di luar angkasa. Tabung tersebut akan menghalangi radiasi kosmik yang berbahaya, menangkis dampak meteoroid dan menyediakan suhu internal yang stabil, jauh lebih ramah daripada suhu ekstrim di luar. Data dari Lunar Reconnaissance Orbiter, percobaan radiometer bulan menunjukkan bahwa suhu di dalam ketenangan Skylight tetap stabil pada 63 derajat Fahrenheit, itu 17 derajat Celcius. Bayangkan terowongan lava ini sebagai bunker siap pakai, yang dibentuk oleh alam miliaran tahun lalu. Jika kita dapat mendirikan pangkalan di dalam gua bulan ini, kita akan terhindar dari keharusan membangun seluruh struktur perlindungan dari awal. Faktanya terowongan-terowongan ini dapat berfungsi sebagai pondasi bagi koloni bulan yang permanen. Kita tidak sedang berbicara tentang tempat yang kecil dan sempit. Di sini beberapa tabung ini benar-benar besar sekali. Dengan lebar lebih dari 1 km, Anda dapat membuat seluruh blok kota di dalamnya. Sekarang bayangkan sebuah pangkalan bulan yang luas, lengkap dengan tempat tinggal, laboratorium penelitian, dan bahkan fasilitas manufaktur, yang semuanya tersembunyi dengan aman dari bahaya mematikan di permukaan bulan, tetap melindungi astronot dari lingkungan bulan yang mematikan. Ini hanyalah permulaan. Bagaimana jika kita bisa melangkah lebih jauh, mengubah gua-gua pelindung ini menjadi ruang yang sepenuhnya layak huni? Bisakah tabung lava bulan diberi tekanan ke atmosfer seperti bumi, untuk menciptakan udara yang dapat dihirup? Idenya adalah untuk menutup ruang bawah tanah ini, dan mengisinya dengan atmosfer yang dapat dihirup, menggunakan atap basal setebal 30 hingga 50 kaki sebagai perlindungan alami dari radiasi, dan mikrometeorit ini akan memungkinkan terciptanya kondisi seperti bumi di dalam. Melakukan hal itu akan secara signifikan mengurangi bobot kompleksitas, dan perlindungan yang dibutuhkan untuk habitat permukaan, menawarkan cara yang lebih efisien untuk membangun pangkalan bulan jangka panjang. Lingkungan yang stabil di dalam tabung ini juga dapat memudahkan penanaman makanan di permukaan. Perubahan suhu yang konstan akan membuat pertanian hampir mustahil, tetapi dalam kondisi tabung lava yang lebih stabil, dimungkinkan untuk menyiapkan sistem hidroponik, atau teknik pertanian canggih lainnya, untuk menanam makanan bagi para astronot. Bagaimana menurut kalian tentang misi China yang ambisius ini? Ketikkan pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita beralih ke video lainnya. Belalang merupakan spesies invasif yang jumlahnya jauh melebihi populasi manusia. Akan tetapi alih-alih membasmi mereka sebagai ancaman, China telah memilih pendekatan yang berani, dengan mengubah mereka menjadi industri bernilai miliaran dolar. China saat ini menampung sekitar 500 juta belalang setiap tahun, untuk memenuhi permintaan pasar konsumsi global yang telah melampaui 1000 ton. Jadi bagaimana orang Cina berhasil melakukan ini? Mari kita cari tahu bersama. Di China, budidaya belalang sudah menjadi industri peternakan skala besar, dengan proses yang dikontrol ketat, mulai dari penetasan dan pembiakan.
Fasilitas pemeliharaan belalang biasanya tertutup dengan lembaran plastik transparan untuk menahan kehangatan. Sebelum melepaskan belalang muda, petani akan merenovasi dan membersihkan kandang pemeliharaan, lalu membaginya ke dalam beberapa kompartemen. Mereka melapisi lantai dengan jerami kering untuk menahan kehangatan, dan ditaburi tepung jagung untuk membantu pencernaan, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, dan merangsang pertumbuhan sejak hari pertama. Setelah dilepaskan ke kandang, belalang dipantau dan secara selektif dibiarkan kawin secara alami. Setelah sekitar 30 hingga 35 hari belalang dewasa mulai bereproduksi, dengan betina menggunakan ovositornya untuk menggali lubang di tanah untuk bertelur. Proses reproduksi dan inkubasi telur dikontrol ketat oleh para peternak, dan telur kemudian didistribusikan secara merata ke dalam kandang terpisah, untuk memastikan kondisi pemeliharaan yang stabil, pertumbuhan yang seragam, dan tingkat perkembangan yang optimal. Belalang muda menetas setelah sekitar 10 atau 12 hari inkubasi. Awalnya, mereka memiliki tubuh kecil dan lunak, berwarna terang, dan tidak bersayap. Mereka diberi makan rumput segar, yang merupakan sumber makanan utama mereka, membantu pencernaan, menjaga kelembaban tubuh, dan mendorong pertumbuhan yang cepat. Rumput yang digunakan untuk pakan belalang sebagian besar adalah rumput alami, mudah diakses, dan bebas dari perawatan kimia. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi biaya pertanian, tetapi juga memastikan nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan belalang. Selama tahap dewasa, belalang diberi makan terus-menerus dan intensif, terutama sebelum dan sesudah setiap fase pergantian bulu tubuh. Mereka membutuhkan sejumlah besar nutrisi untuk meregenerasi rangka luar, dan melengkapi perkembangan berbagai bagian tubuh. Berkat kemampuan pencernaannya yang kuat, dan laju pertumbuhan yang cepat, belalang berkembang dengan stabil melalui setiap tahap, dan mencapai ukuran dewasa penuh hanya setelah beberapa minggu dibesarkan. Saat belalang dewasa, dan mulai melompat dan terbang secara aktif, petani menggantung jaring halus di dalam kandang, untuk menyediakan ruang bertengger. Jaring-jaring ini tidak hanya menawarkan tempat istirahat, untuk mengurangi kelelahan, dan mencegah tabrakan dengan dinding kandang, tetapi juga membantu meminimalkan kepadatan, menurunkan tingkat cedera, dan meningkatkan kinerja reproduksi. Belalang dipanen saat sudah dewasa sepenuhnya, dengan tubuh berukuran panjang 4 hingga 6 cm, sayap berkembang sepenuhnya dan kekencangan optimal. Waktu yang tepat untuk melakukan pemanenan adalah pada sore hari, saat belalang sedang tidak terlalu aktif, dan hanya berdiam di jaring atau dinding kandang, sehingga proses pemanenan menjadi lebih mudah dan efisien. Setelah dipanen, belalang direndam dalam air oleh petani, untuk menghilangkan debu dan melembutkan tubuh mereka, menyebabkan mereka kehilangan refleksnya, dan mempermudah penanganannya. Kemudian mereka ditempatkan ke dalam drum berputar, untuk dicuci secara menyeluruh, diikuti dengan perebusan cepat untuk mensterilkan, dan menghilangkan bau menyengat yang menjadi ciri khasnya. Terakhir, belalang disebarkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari, atau dikeringkan dengan panas untuk memperpanjang umur simpan, sambil menjaga kerenyahannya, dan kandungan nutrisi sebelum memasuki tahap pengolahan. Di China dan banyak negara Asia Tenggara, belalang tidak hanya dibudidayakan sebagai makanan, tetapi juga menjadi bahan utama dalam berbagai hidangan khas mereka, dipersiapkan dengan berbagai cara, digoreng, ditumis dengan daun jeruk, dibumbui atau dipanggang, dengan garam disesuaikan dengan selera lokal dan gaya kuliner tradisional. Pernah dianggap sebagai hama pertanian, belalang secara bertahap membangun tempat mereka, dalam rantai nilai makanan baru kaya protein dan ramah lingkungan.